Apa yang Anda buang setiap hari ke tempat sampah yang sebenarnya sedang membuang masa depan Anda? Bayangkan, selembar kertas kecil, coretan sebuah nama perusahaan, 3 angka yang Anda impikan, sebuah kalimat yang dimulai dengan kata "suatu hari". Lalu Anda meremasnya, melemparnya, dan menatapnya menghilang di antara sisa bungkus kopi dan kwitansi. Itu bukan hanya kertas, itu adalah niat yang Anda kubur sendiri. Dia bangun sebelum matahari finish. Suara air mendidih di cangkir pagi, bau kopi pahit yang setia menemani, dan lampu kamar mandi yang menyala setengah redup. Namanya Rian. Usianya 32 tahun. Pekerja kantoran yang pernah punya rencana besar, membuka toko kecil, membantu ibu, membeli rumah tanpa utang. Tapi kehidupan sekarang adalah rutinitas. Alarm, geser layar, berangkat, kembali. Setiap pagi, ia melakukan sesuatu yang tampak tak berbahaya, menulis 1 atau 2 kalimat tentang apa yang ingin ia capai. Kadang hanya sebuah kata, tabungan, kadang sebuah nomor 50 juta. Sekali-sekali kalimat penuh harapan, buka warung kopi di Jalan Karet. Lalu, sebelum meninggalkan apartemen, ia menatap cepat coretan itu. Wajahnya mengeras. Keraguan seperti hujan tipis menempel di bawah kulit. Siapa aku untuk bermimpi sebesar itu, pikirnya. Dengan gerakan yang hampir otomatis, ia meremas kertas itu. Suara lipatannya seperti detik yang patah. Ia berjalan ke tempat sampah di sudut dapur, melempar kertas itu ke dalam, dan mendengar bunyi tumpukan yang diterima tanpa perlawanan. Itu bunyi kecil, tapi bunyi itu mengandung sesuatu yang lebih berat. Pengakuan diam bahwa mimpinya terlalu ringan untuk dipertahankan. Sepanjang hari Rian mengulang siklus ini dalam kepala, ide muncul. Ia melemparnya dari pikirannya seperti sampah mental. Di kantor, saat rekan-rekan berbicara tentang peluang, Rian menutup mulutnya. Ia menyimpan daftar sederhana peluang dalam notepad ponsel, tetapi tak ada yang lebih nyata daripada kertas yang ia coret sendiri. Dalam hatinya, tempat sampah sudah menjadi metafora hidup. Setiap kali ada bayangan kemungkinan, ia membuangnya sebelum kesempatan itu bisa tumbuh. Adegan ini terulang berulang, sampai kebiasaan itu menjadi sebuah ritual. Malam-malam ketika ia pulang lelah, ia membuka laci, melihat kertas-kertas malang yang kini menumpuk di bawah tumpukan amplop tagihan. Kertas-kertas yang pernah memancarkan cahaya ide. Ia tersenyum pahit, lalu menambahkannya ke tumpukan sampah. Tidak ada yang salah terlihat dari luar. Apartemennya rapi, kopi pagi masih ada, gaji datang rutin, tetapi ada rasa kosong. Sebuah gema yang menuntut jawaban. Kenapa usaha dan pengorbanan tidak pernah membuahkan sesuatu yang lebih? Disinilah cerita mulai berbisik. Benda paling tak berdaya di rumah, tempat sampah. Bekerja diam-diam sebagai penjaga gerbang antara niat dan kenyataan. Setiap kali ia menyingkirkan kata-kata itu, ia menghentikan proses sederhana yang Napoleon Hill sebut sebagai kekuatan niat yang jelas dan pengulangan otomatis, autosugesti. Kertas yang dibuang bukan hanya persampahan, ia adalah sabotase yang lembut, tapi pasti. Rian belum menyadari bahwa ada satu kebiasaan kecil ini yang menahan gelombang rezeki dari mengetuk pintunya. Dia belum tahu bahwa rahasia tersimpan bukan pada isi sampah, melainkan pada tindakan sadar yang tidak pernah ia lakukan. Memelihara niat, menyimpannya, dan membiarkannya terlihat setiap hari. Pertanyaan sekarang bukan lagi tentang apa yang ia buang, tetapi tentang apa yang akan ia lakukan ketika kebenaran itu menuntut pengakuan. Hari demi hari, rasa frustrasi mulai menumpuk di dada Rian. Setiap kali ia membuka dompet, isinya hampir selalu sama. Beberapa lembar uang lusuh yang terasa lebih cepat hilang daripada datang. Tagihan listrik, cicilan motor, biaya makan sehari-hari, semuanya menyedot napas finansialnya.
Ia merasa bekerja keras, tanpa arah, seperti berlari di atas treadmill, berkeringat, letih, tapi tetap di tempat yang sama. Di kantor, Rian semakin sering menunduk ketika rekan-rekannya berbicara soal rencana masa depan. Ada yang sedang menabung untuk menikah, ada yang baru saja mencicil rumah, ada yang memamerkan investasi kecil-kecilan di pasar saham. Rian hanya tersenyum hambar. Dalam kepalanya ada bisikan pahit. Kenapa hidupku begini-begini saja? Apa aku ditakdirkan untuk hanya cukup, tanpa pernah lebih? Namun, ada satu kebiasaan kecil yang terus menghantuinya. Setiap kali ia menulis sesuatu di secarik kertas dan kemudian membuangnya ke tempat sampah, ada perasaan aneh yang tersisa. Seolah-olah bagian dalam dirinya menjerit, "Jangan buang itu!" Tapi suaranya tenggelam di bawah lapisan skeptisisme dan ketidakpercayaan. Ia merasa lebih aman dengan melepaskan harapan daripada berisiko kecewa lagi. Suatu sore setelah hari kerja panjang, Rian duduk sendirian di apartemennya. Lampu kamar redup, suara hujan di luar jendela seperti mengetuk-ngetuk ingatannya. Ia membuka laci dan menemukan beberapa kertas kusut yang gagal masuk ke tempat sampah. Satu di antaranya berisi tulisan, "Aku akan memiliki tabungan 50 juta sebelum ulang tahunku yang ke-33. Rian menatap tulisan itu lama. Hatinya bergetar sejenak, tapi kemudian ia tertawa kecut. "Basi, mana mungkin?" Ia meremas kertas itu, berdiri, dan sekali lagi berjalan ke arah tempat sampah. Namun kali ini, tangannya sedikit bergetar. Ada rasa getir ketika ia melemparkan kertas itu dan mendengar bunyinya jatuh di antara sampah lain. Ia menatap lama ke dalam tempat sampah itu, seakan sedang melihat kuburan impiannya sendiri. Di malam itu, tidurnya gelisah. Mimpinya dipenuhi adegan dirinya sendiri yang terus membuang kertas, sampai ia berdiri di atas gunung yang seluruhnya tersusun dari mimpi-mimpi yang ia hancurkan. Dan dari kejauhan, ia melihat bayangan dirinya yang lebih tua, dengan wajah penuh penyesalan, berteriak, "Kenapa kau berhenti percaya?" Keesokan harinya, rasa lelah emosional itu semakin berat. Di kantor, ia melakukan kesalahan kecil saat mengirim laporan. Atasan menegurnya dengan nada sinis di depan rekan-rekannya. Wajahnya panas, telinganya berdenging. Malu bercampur marah, tapi ia tak berani membela diri. Hatinya makin runtuh. Saat makan siang, ia duduk sendiri di kantin, menatap piring kosong. Ia merasa seperti hidupnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak bisa ia lihat. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan semua usahanya. Tapi ia tidak sadar, kekuatan itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan benda yang paling sering ia abaikan, tempat sampah kecil di pojok apartemen. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar berada di tepi jurang. Jika Anda sudah sampai di sini, berarti Anda merasakan betapa beratnya perjalanan Rian. Dan sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Jika kisah ini menyentuh bagian dalam diri Anda, tekan tombol subscribe sekarang. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan kelanjutan dari cerita penuh rahasia ini. Rahasia yang mungkin saja bisa mengubah hidup Anda. Malam itu menjadi titik balik yang pahit. Rian pulang dengan langkah gontai, bahunya menunduk, wajahnya kaku. Hujan turun deras, menempel di jaket tipisnya hingga terasa dingin menembus kulit. Saat membuka pintu apartemen, ruangan itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menyambutnya dengan keheningan yang menekan. Ia menyalakan lampu, menaruh tas, lalu menatap kosong ke arah tempat sampah di pojok dapur. Di sana, kertas yang ia buang pagi tadi masih terlihat di bagian atas, tulisannya sedikit terbuka. "Aku akan memiliki tabungan 50 juta. Kata-kata itu seperti mengejeknya. Marah bercampur putus asa.
Rian menendang tempat sampah itu hingga isinya berserakan ke lantai. Kertas-kertas kusut beterbangan, bercampur dengan bungkus makanan dan kwitansi lusuh. Ia menatapnya dengan mata panas, dadanya sesak. "Semua ini omong kosong," teriaknya dalam kamar sepi. Suaranya bergetar, seperti pecahan kaca. Ia meraih selembar kertas lain, membukanya dengan kasar. Tulisan lama, "Aku akan membuka warung kopi di Jalan Karet." Seketika ingatan menyeruak. Dulu ia benar-benar punya rencana itu. Bahkan sudah menghitung biaya sewa kecil-kecilan. Tapi sekarang, rencana itu hanyalah bekas tinta di kertas yang lembab. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia duduk di lantai, dikelilingi mimpi-mimpi yang gagal ia rawat. Jari-jarinya gemetar ketika ia mengambil satu demi satu kertas, membacanya, lalu melemparnya kembali ke lantai. "Kenapa aku percaya bisa lebih? Aku cuma pegawai kecil. Dunia ini bukan untuk orang sepertiku." Malam itu, pikirannya diliputi gelap. Ia menatap jendela, suara hujan seolah ikut merobek isi hatinya. Bayangan kegagalan berputar-putar di kepalanya, atasan yang merendahkannya, rekening bank yang kosong, impian yang ia bunuh sendiri. Untuk pertama kalinya, Rian merasa benar-benar hampa, seperti hidupnya sudah berakhir meski ia masih bernapas. Dalam keputusasaan itu, ia bersandar ke dinding, menutup mata. Suara dalam dirinya berbisik, "Apa gunanya bermimpi kalau ujungnya selalu berakhir di tempat sampah?" Pertanyaan itu menusuk begitu dalam, hingga ia merasa tubuhnya berat, jiwanya lelah. Ia ingin berhenti berjuang. Di titik paling rendah itulah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Di tengah rasa hampa itu, Rian terbangun di pagi berikutnya dengan kepala berat. Matanya bengkak, tubuhnya lelah, dan lantai apartemen masih berantakan penuh dengan kertas kusut. Ia duduk, menatap sisa-sisa impiannya yang berserakan. Entah mengapa, kali ini ia tidak langsung merapikannya. Ia hanya diam, memperhatikan setiap tulisan, seolah mencari makna di antara coretan tinta yang pernah ia anggap sepele. Saat matanya menyapu tumpukan itu, sebuah buku tipis di rak kecil dekat meja menarik perhatiannya. Buku yang sudah lama ia beli tapi tak pernah ia baca. Sampulnya sederhana, judulnya Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Ia meraihnya dengan tangan gemetar, membuka halaman pertama, dan membaca pelan. Kalimat pembuka membuatnya berhenti sejenak. Pikiran adalah hal yang bisa diubah menjadi kekayaan atau kehancuran, tergantung bagaimana Anda mengarahkannya. Rian membeku. Seakan kata-kata itu berbicara langsung kepadanya, menyingkap rahasia yang selama ini ia abaikan. Ia terus membaca, hingga sampai pada bagian tentang autosugesti. Kekuatan mengulang sebuah ide atau tujuan dengan keyakinan, sampai ide itu menembus alam bawah sadar dan mulai membentuk kenyataan. Hill menulis bahwa tujuan yang jelas, ditulis dan dipelihara, adalah benih yang bisa tumbuh menjadi hasil nyata jika diberi energi pikiran dan keyakinan yang konsisten. Saat membaca itu, Rian menoleh ke lantai. Kertas-kertas kusut yang ia buang setiap hari tiba-tiba tampak berbeda. Mereka bukan lagi sampah. Mereka adalah benih yang ia kubur hidup-hidup. Tempat sampah yang selama ini ia abaikan ternyata adalah kuburan bagi niat, doa, dan cita-citanya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah kesadaran menyentak dirinya. Selama ini bukan dunia yang melawan, bukan nasib yang kejam, dirinya lah yang secara sadar membuang peluang sebelum mereka sempat berakar. Ia teringat kalimat Hill, "Apapun yang mampu dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada percikan kecil di hatinya. Percikan yang berkata, "Bagaimana jika aku berhenti membuangnya? Bagaimana jika aku memberi kesempatan pada kata-kata ini untuk hidup?"
Ia menutup buku itu dengan perlahan, menghela napas panjang. Tangannya meraih salah satu kertas di lantai, meluruskannya, lalu menatap tulisan yang sudah kusut. Aku akan memiliki tabungan 50 juta sebelum ulang tahunku yang ke-33. Kalimat itu sama, tapi perasaan yang muncul berbeda. Kali ini, ada secercah keyakinan yang lahir. Tidak besar, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya ingin mencoba. Awalnya, Rian hanya menatap kertas itu dengan rasa ragu. Bagian dalam dirinya masih penuh suara sinis. Mana mungkin, kau sudah mencoba dan lihat hasilnya. Tapi suara lain, lebih pelan namun lebih dalam, mulai melawan. Kali ini, jangan buang, simpan, lihat apa yang terjadi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia merapikan kertas itu dan menempelkannya di dinding dekat meja belajar. Setiap kali menoleh, matanya akan menangkap tulisan tersebut. Rasanya canggung, bahkan konyol. Ia takut orang lain melihat dan menertawakannya. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi meremukkan kertas itu. Ia memilih untuk membiarkannya hidup. Keesokan paginya, ia menambahkan satu kertas baru. Aku akan melunasi cicilan motorku dalam 6 bulan. Kali ini, setelah menulis, ia berhenti sebentar, menarik napas, lalu membacanya keras-keras. Awalnya suaranya ragu, pelan, tapi kemudian ia mengulang lagi, lebih jelas, lebih yakin. Kata-kata itu terasa aneh di telinganya, tapi ada sedikit sensasi hangat yang menyelinap ke dalam dada. Hari-hari berikutnya, Rian mulai membuat ritual kecil. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia menuliskan satu tujuan baru atau mengulang tujuan lama di kertas. Alih-alih membuangnya, ia menempelkan semuanya di dinding kosong yang kini perlahan berubah menjadi papan impian darurat. Dan setiap malam sebelum tidur, ia membaca ulang semuanya, meski sebagian masih membuatnya merasa bodoh. Awalnya tidak ada yang berubah. Hidupnya tetap sama, berangkat kerja, pulang lelah, gaji pas-pasan. Namun, sesuatu yang halus mulai muncul. Ia menyadari pikirannya lebih sering fokus pada solusi ketimbang keluhan. Ketika melihat promo tabungan berjangka di bank, ia langsung berpikir, ini bisa jadi langkah menuju target 50 juta. Sesuatu yang dulu mungkin ia abaikan begitu saja. Beberapa hari kemudian, seorang teman lama menghubunginya lewat pesan singkat, menawarkan kerja sampingan sederhana, membantu menulis laporan untuk proyek kecil dengan bayaran tambahan. Biasanya Rian akan menolak, merasa itu buang-buang waktu. Tapi kali ini, entah kenapa, ia langsung setuju. Dalam hatinya terbersit, ini bisa jadi pintu kecil yang membawaku lebih dekat ke tujuanku. Kebetulan kecil ini semakin sering muncul. Seperti semesta, tiba-tiba mulai merespons niatnya, meski dalam bentuk yang sederhana. Rian mulai tersenyum lagi, meski samar. Ia merasakan sesuatu yang Napoleon Hill sebut faith in action. Keyakinan yang tumbuh bukan dari bukti besar, tapi dari tanda-tanda kecil yang menyalakan harapan. Di dinding apartemennya, tempat yang dulu kosong dan dingin, kini ada puluhan kertas penuh tulisan. Setiap kali ia melihatnya, ia merasa berbeda. Itu bukan lagi sampah. Itu adalah pengingat bahwa pikirannya memiliki arah, dan arah itu sedang menarik sesuatu yang lebih besar ke dalam hidupnya. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan seperti aliran air yang perlahan namun pasti membentuk jalan. Setiap hari, Rian membaca keras-keras kata-kata di dindingnya. Awalnya suaranya goyah, tapi semakin lama semakin mantap. Ia mulai merasakan apa yang dimaksud Napoleon Hill. Pikiran yang diulang dengan keyakinan akhirnya menembus bawah sadar dan menciptakan rasa kepastian. Bulan pertama, ia berhasil menyisihkan uang lebih banyak daripada biasanya. Bukan jumlah yang spektakuler, hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tapi bagi Rian, itu adalah bukti nyata. Ia bahkan menandai kalendernya.
memberi lingkaran merah pada setiap minggu ketika ia berhasil menabung, sekecil apapun. Ritual kecil ini membuatnya semakin bersemangat. Di kantor, sikapnya pun mulai berubah. Ia tidak lagi menunduk ketika rekan-rekan berbicara tentang masa depan. Ia mulai ikut nimbrung, memberi pendapat, bahkan sesekali tersenyum percaya diri. Bosnya, yang dulu sering meremehkannya, mulai memperhatikan hasil kerjanya yang lebih rapi dan cepat. Beberapa kali, Ryan dipuji, sesuatu yang jarang ia dengar sebelumnya. Suatu sore, ketika sedang merapikan dokumen, atasan mendekatinya dan berkata, "Ryan, kalau kamu bisa pertahankan kinerja ini, ada kemungkinan kita promosikan kamu tahun depan." Kalimat sederhana itu menghantam hatinya seperti lonceng kemenangan. Dulu, ia mungkin akan menganggapnya basa-basi, tapi kini ia melihatnya sebagai tanda nyata bahwa pikirannya sedang menarik peluang yang sejalan dengan kata-kata di dinding apartemennya. Yang lebih mengejutkan, rasa pesimis yang dulu selalu membayanginya perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Setiap pagi ia bangun dengan pertanyaan, "Hari ini, peluang apa yang akan muncul?" Pertanyaan itu menggantikan keluhan lama. Kenapa hidupku begini terus? Ritual menulis dan membaca tujuan sederhana di kertas kini menjadi bagian tak tergantikan dalam hidupnya. Setiap kertas bukan lagi simbol kerapuhan, melainkan batu bata yang ia susun untuk membangun kehidupan baru. Ia mulai percaya bahwa kebiasaan kecil itu yang dulu ia anggap remeh, sebenarnya adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Dan pada suatu malam, ketika ia menatap semua kertas di dinding, ia sadar, tempat sampah yang dulu menjadi kuburan impiannya, kini sudah tidak lagi berfungsi. Bukan karena benda itu hilang, tapi karena ia sendiri telah memutuskan untuk tidak menyerahkan mimpinya ke sana lagi. Ia memilih memberi mereka ruang untuk tumbuh. Keyakinan yang tumbuh perlahan itu akhirnya berubah menjadi momentum besar. 6 bulan sejak ia memulai ritual barunya, Ryan menatap buku tabungan dengan mata berkaca-kaca. Angka yang tertera di sana membuat dadanya bergetar. 50 juta rupiah. Tepat seperti kalimat yang ia tulis pertama kali di secarik kertas yang hampir ia buang. Ia terdiam lama, lalu tersenyum lebar, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Di kantor, perubahan itu semakin terlihat. Sikap percaya dirinya, disiplin barunya, dan cara ia menyelesaikan pekerjaan menarik perhatian manajer senior. Suatu hari, ia dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana, ia diberi kabar bahwa ia resmi mendapat promosi menjadi supervisor, dengan gaji yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar. Ryan hampir tidak percaya. Dulu, ia adalah pria yang takut bermimpi. Kini, ia hidup dalam hasil dari mimpinya sendiri. Namun, hal yang paling menggetarkan bukanlah uang tambahan atau jabatan baru. Itu hanyalah cerminan luar dari perubahan dalam dirinya. Yang benar-benar mengubah hidup Ryan adalah kesadarannya bahwa kebiasaan kecil yang dulu ia lakukan tanpa sadar telah menjadi jembatan antara pikirannya dan kenyataannya. Tempat sampah yang dulu menjadi simbol kegagalannya kini berdiri sepi di sudut ruangan, nyaris tak terpakai. Pada suatu malam yang hening, Ryan duduk di depan dinding penuh kertas yang kini telah rapi tersusun seperti sebuah mosaik kehidupan. Ia menutup mata, mengingat semua momen ketika ia hampir menyerah, hampir percaya bahwa hidupnya tidak bisa berubah. Dan ia tersenyum, sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Jadi, bukan kertasnya yang ajaib, gumamnya pelan, bukan juga tempat sampahnya yang terkutuk, kekuatannya ada di sini. Ia menepuk dadanya, dan di sini ia menunjuk kepalanya. Narasi Napoleon Hill bergema dalam pikirannya. Apapun yang mampu dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kata-kata itu kini bukan lagi sekadar kalimat di buku. Ia telah menjadi kenyataan hidup. Dan bagi Ryan, moralnya jelas. Kekayaan, rezeki,
kesuksesan. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang diarahkan dengan niat besar. Benda sederhana seperti tempat sampah bisa menjadi kuburan bagi impian, atau pengingat bahwa kita punya pilihan untuk menjaga mimpi tetap hidup. Kini ia tahu, setiap orang punya tempat sampah dalam hidupnya, entah itu keraguan, kebiasaan buruk, atau kata-kata negatif. Dan rahasia sebenarnya adalah memilih untuk tidak lagi membuang niat kita ke sana. Sambil menatap dinding penuh mimpi yang kini sebagian sudah menjadi nyata, Rian menutup matanya dan berbisik penuh syukur. Hidupku berubah bukan karena keberuntungan, tapi karena aku berhenti membuang mimpiku sendiri. Dan di titik itu, kisahnya berakhir dengan sebuah undangan yang juga ditujukan kepada Anda. Jika Anda merasa punya mimpi yang pernah dibuang, tuliskan kembali. Jangan biarkan tempat sampah atau keraguan Anda menjadi kuburannya. Tinggalkan komentar sekarang. Hal apa yang dulu pernah Anda buang, tapi ingin Anda hidupkan kembali hari ini? Seperti kata Napoleon Hill, pikiran adalah awal dari segala kekayaan.